di bawah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon bukalah pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan pada saat ini. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di balik salib-Mu. Pakailah hamba-Mu berkata-kata, menyampaikan firman-Mu menurut isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ya. Kalau saya dengar ada yang tilesu yang sampai nyantau nih. Nyantau sampai subuh kan? Ya, jadinya datang ke gereja ngantuk. Ya, saya pikir kalau Bapak Ibu masih bisa usahakan hadir pada pagi hari ini datang ke rumah Tuhan, itu bukti Bapak Ibu kasih Tuhan masih meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Dan hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang khusus di mana kita bersama-sama berkumpul beribadah di rumah Tuhan. Dan kita juga bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, kita telah memasuki bulan yang baru, bulan Juni tahun 2023 ini. Sudah pertengahan tahun 2023 ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak yang saya lihat pertama kali ini. Selamat datang Pak. Yang saya lihat Bapak-bapak ini penampilannya ini dari Nusa Tenggara Timur ya Pak, NTT. Puji Tuhan, selamat bergabung dengan kami Pak dalam ibadah GKSI Jemaat Via Dolorosa Saluku Peruca. Tuhan Yesus berkati Bapak-bapak yang boleh datang bersama-sama dengan kami ibadah pada hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti yang ada tertera di layar ini, yaitu dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita buka kitab kita bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ya, firman Tuhan yang tidak asing untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memilih beberapa firman Tuhan ini karena hari Minggu ini adalah hari Minggu Trinitas. Trinitas itu berbicara tentang Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak firman Tuhan ini, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, perintah untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mengambil tema untuk renungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tugas yang mulia. Itulah temanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang boleh kita sama-sama simak ini adalah firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita tentang peristiwa di mana ke-11 murid Tuhan Yesus, mereka diminta untuk datang, untuk berangkat ke Galilea dan menuju sebuah bukit yang telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga. Ada pesan Tuhan yang sangat penting yang kita temukan dari dalam firman Tuhan ini. Ketika murid-murid Yesus melihat Tuhan Yesus, ada di antara mereka yang langsung menyembah Tuhan Yesus. Yang menyembah Tuhan Yesus ini, saya yakin mereka adalah orang yang betul-betul percaya dan menerima Yesus dengan segenap hati mereka
bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Mereka menyembah Yesus itu pasti adalah orang-orang yang punya keyakinan yang sungguh-sungguh, beriman, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 100% adalah Tuhan. Namun ternyata di antara mereka ada yang beberapa orang dikatakan dalam ayat 17 bagian B, ragu-ragu, ada bimbang. Ternyata di antara mereka ini ada yang masih bimbang. Tidak disebutkan siapakah di antara mereka yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang pada Yesus, yang masih belum sepenuhnya beriman kepada Tuhan Yesus. Intinya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau menyimak ayat 17 ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara posisinya di mana? Apakah Bapak Ibu Saudara ada di posisi murid-murid Tuhan Yesus yang menyembah Yesus, atau Bapak Ibu Saudara sekarang ada di posisi di beberapa orang yang masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus? Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak ada lagi yang ragu-ragu kepada Tuhan Yesus ya. Tidak ada lagi yang bimbang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Dia memberikan suatu peneguhan, suatu yang betul-betul jelas. Dalam ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di sini Tuhan Yesus meneguhkan bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Besar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Tuhan itu, bahwa Yesus Kristus itu, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi ini dan juga berkuasa atas surga. Itu adalah bukti Dia 100% adalah Tuhan. Mengapa mereka masih ragu kan? Kalau memang Yesus sudah berkata demikian, seharusnya ketika Yesus berkata demikian, tidak ada kebimbangan dan keraguan, khususnya mereka yang tadi ragu-ragu, yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sampai di situ saja, Tuhan Yesus menyampaikan tugas yang mulia. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat dalam ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mereka yang telah dipilih menjadi murid Yesus untuk pergi beritakan Injil. Itulah maksud kalimat jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya jadikanlah semua suku bangsa yang belum percaya kepada Yesus agar mereka menjadi pengikut Yesus. Itu dia. Dan ini tidak hanya untuk murid-murid Yesus saja yang ada pada masa itu. Tugas yang mulia ini juga diuntukkan untuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ini bukanlah tugas yang hanya tugas seorang hamba Tuhan, pendeta evangelis, tetapi ini adalah tugas semua orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus untuk beritakan Injil damai sejahtera, beritakan Injil sukacita, beritakan Injil kerajaan Allah, beritakanlah firman Tuhan di era digital zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ini sudah zaman yang modern sekali. Media sosial begitu canggih sekarang ini. Itu bisa kita gunakan loh sebenarnya untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita beritakan boleh meneguhkan hati sesama kita yang percaya pada Tuhan, dan juga kita bisa gunakan media sosial untuk memberitakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan yang pasti menuju surga, karena Dia adalah 100% Tuhan, seperti yang dia katakan di dalam ayat yang ke-18 tadi. Kita ini sudah dibantu dengan teknologi yang luar biasa di zaman modern sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini kesempatan untuk kita beritakan Injil kerajaan Allah. Beritakanlah kepada orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin di antara mereka ada yang mempercayai Tuhan ya. Kita beritakan Injil supaya mereka pun mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesuslah kepastian menuju surga yang sejati. Dan tidak sampai di situ saja, ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus bilang ajarkanlah. Ajarkan perintahnya.
perintah Tuhan yang kita ketahui selama ini. Kita bisa mulai untuk ajarkan itu dari dalam keluarga kita terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki anak yang sudah pulang berkatakan, ajarkan pada anak Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam keluarga, Bapak Ibu bisa mulai terlebih dahulu untuk ajarkan, untuk beritakan, sampaikan perintah Tuhan yang sejati. Dan tidak hanya lewat kata-kata saja sebenarnya untuk memberitakan Injil. Kita bisa tahu, kita bisa mengetahui bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara tentang 3 panggilan gereja ya. Yang pertama itu adalah koinonia atau persekutuan, yang kedua diakonia ya, yang artinya pelayanan, yang ketiga marturia yang artinya bersaksi. 3 panggilan gereja ini berbicara tentang tindakan nyata yang tidak lewat kata-kata. Bagaimana bisa menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan baik, perbuatan yang bisa menjadi berkat sama. Itu juga termasuk cara memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hanya sebatas dalam gereja saja sebenarnya kita belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak hanya dalam gereja saja Injil itu diberitakan. Di luar gereja kita bisa beritakan Injil, beritakan kebenaran firman Tuhan lewat tindakan peduli kasih kepada orang-orang yang bisa kita tolong. Karena disitulah kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Kita bisa memperkenalkan kasih Yesus, kasih yang memberkati, kasih yang mendatangkan berkat, kasih yang mendatangkan damai sejahtera. Sehingga melalui hal itu mereka bisa melihat kasih Tuhan melalui tindakan kita yang benar, melalui perbuatan kasih yang kita lakukan. Apakah Bapak Ibu Saudara juga sudah terlibat dalam tindakan kasih di luar gereja untuk menyatakan kasih Tuhan? Itu adalah tindakan memberitaan Injil juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita belum bisa terang-terangan menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan secara jelas tentang Yesus yang sebenarnya, tetapi kan semuanya itu kan perlu diberitakan secara bijaksana, secara pelan-pelan, atau secara baik-baik, secara sopan, secara lemah lembut, dengan bahasa kasih kan seperti itu. Memberitakan Injil tentunya tidak langsung to the point biasanya ya, kalau kita masih berpikir-pikir ini orang bisa ya kok langsung terima, saya langsung kabarkan Injil ke dia. Kita akan bisa bangun hubungan yang baik terlebih dahulu dengan dia lewat kasih yang bisa kita nyatakan, kunjungan kepada dia supaya dia boleh mengalami kasih Tuhan melalui kita. Nanti perlahan-lahan bisa melalui hal itu, seiring berjalannya waktu orang itu mau membuka hatinya untuk percaya Yesus karena dia melihat perbuatan kita yang benar, perbuatan kita yang penuh kasih, di mana perbuatan kasih itu didasarkan oleh karena kasih Tuhan, sehingga dia mau percaya terima Tuhan Yesus. Ya, Tuhan bisa pakai cara itu Bapak Ibu untuk membuat orang percaya kepada dia. Kalau kita belum bisa secara langsung dengan kata-kata menyampaikan Yesus, percaya Yesus, kau pasti masuk surga. Memang setiap orang yang ada sekitar kita kan ada yang punya keyakinan tersendiri kan, ada yang percaya Tuhan yang ini, Tuhan yang itu. Tetapi kalau Tuhan kita jelas, Tuhan kita ini betul-betul Tuhan yang benar. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah menunjukkan kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menjadikan kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang sekitar Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan, melalui perbuatan Bapak Ibu yang benar, yang baik, yang memuliakan Tuhan? Terkadang ada orang-orang yang beranggapan seperti ini, dia orang Kristen ya, tapi kok karakter dia kayak gitu ya, kok perkataannya kayak gitu ya. Bukannya orang Kristen itu ajarannya baik ya? Bapak, terkadang inilah yang menjadi penghalang orang itu sulit untuk percaya Yesus.
Karena apa? Karena melihat sikap hidup orang Kristen yang percaya Tuhan, tapi sikap hidupnya nggak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Sikap hidupnya tidak baik, bisa lewat perkataannya, atau lewat tingkah lakunya, atau lewat apapun itu. Karena inilah yang menjadi persoalannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pengikut Yesus, kita perlu memahami bahwa kita harus bisa menjadi pengikut Yesus yang menunjukkan karakter yang baik dan benar lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kita setiap hari yang menjadi berkat sama kita, supaya mereka bisa lihat, oh iya ya, orang Kristen itu baik ya, memang Tuhan mereka itu baik ya, makanya mereka jadi orang yang baik. Seharusnya itulah yang menjadi harapan supaya mereka memuliakan Yesus Tuhan kita sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, memberitakan Injil itu tidak hanya lewat kata-kata saja, tapi juga lewat perbuatan hidup kita yang benar juga. Itu perlu. Supaya mereka bisa mengetahui kebenaran yang sejati, bisa terbukti lewat perbuatan hidup kita sebagai pengikut Yesus yang baik dan benar, yang menjadi berkat untuk mereka dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan katakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman untuk kita menjadi pengikutnya. Ketika kita mau terlibat melakukan tugas yang mulia, yaitu tugas memberitakan Injil lewat pengajaran firman yang kita bisa sampaikan secara langsung atau secara lewat media sosial, dan juga melalui perbuatan hidup kita yang benar, yakinlah Bapak Ibu Saudara, itu tidaklah sia-sia, karena Tuhan menyertai setiap kita yang mau terlibat untuk memberitakan Injilnya, melakukan tugasnya itu yang mulia. Apakah Bapak Ibu Saudara selama ini sudah terlibat memberitakan Injil secara pribadi lewat pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, atau lewat tindakan peduli sosial di dalam kehidupan bermasyarakat? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memberitakan Injil lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara yang baik dan benar, yang menjadi berkat untuk sesama dan memuliakan Tuhan di tempat kerja, di dalam keluarga, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Tuhan ingin agar kita menggenapi tugasnya yang mulia itu, yaitu memberitakan Injilnya melalui kehidupan kita yang Tuhan inginkan, yang berkenan kepada Dia. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh bersama-sama kami